Saudaraku, hidup di dunia ini bukan sekadar tentang harta, kedudukan, atau pujian manusia. Semua itu fana, akan pergi, dan tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Yang sejati hanyalah ridha Allah, kasih sayangnya, dan kemuliaan di sisinya. Banyak orang mengejar dunia, tapi lupa bahwa yang paling penting adalah derajat di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau Allah sedang mengangkat derajat kita? Apa saja tanda-tanda yang bisa kita rasakan? Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda penting yang menunjukkan bahwa derajatmu sedang diangkat oleh Allah. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi tanda-tanda ini sudah ada dalam hidupmu, tapi selama ini tidak kamu sadari. Tanda pertama, kesabaran dalam ujian. Saudaraku, ketika hidupmu diuji dengan kesedihan yang dalam, kehilangan yang membuatmu hampir tak mampu berdiri, kegagalan yang membuatmu merasa tak berarti, atau rasa sakit yang terus menghantui, jangan buru-buru menyangka bahwa Allah membencimu. Jangan cepat berprasangka buruk kepada takdir, karena seringkali ujian yang terasa berat justru adalah tanda cinta, tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu menuju derajat yang lebih tinggi. Allah tidak akan pernah mengangkat seorang hamba tanpa proses, tanpa latihan, tanpa tempaan, dan tempaan itu seringkali hadir dalam bentuk ujian yang menyakitkan, cobaan yang melelahkan, serta air mata yang tidak henti-hentinya jatuh di sepertiga malam. Ingatlah kisah Nabi Ayub, seorang nabi yang diuji dengan penyakit bertahun-tahun lamanya, kehilangan harta, ditinggalkan oleh sebagian keluarganya, dan hidup dalam kesendirian yang panjang. Namun apa yang membuat beliau mulia bukanlah harta yang ia miliki sebelumnya, bukan kedudukannya di tengah kaumnya, melainkan kesabaran dan keteguhannya dalam bersyukur meski tubuhnya penuh luka dan hatinya penuh kehilangan. Allah mengangkat derajatnya karena beliau tetap menyebut namanya, tetap memujinya, tetap berpasrah kepadanya, meski setiap hari tubuhnya lemah dan penderitaannya panjang. Maka ketika engkau merasakan kesabaran dalam ujian, yakinlah bahwa itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk berada di level yang lebih tinggi. Setiap tetes air mata yang kau tahan demi Allah tidak akan pernah sia-sia. Setiap sabar yang kau genggam ketika dunia ingin kau lepaskan akan menjadi cahaya yang menerangimu di akhirat. Setiap doa lirih yang kau panjatkan dalam diam akan menjadi saksi bahwa engkau pernah kuat bukan karena dirimu, tapi karena Allah menolongmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Kalimat ini bukan sekadar penghibur, bukan hanya ucapan yang indah untuk mengurangi rasa sakit, melainkan sebuah janji, sebuah kepastian bahwa siapapun yang bersabar, ia akan ditemani oleh Allah. Ia akan dijaga oleh Allah. Ia akan diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Bersama Allah berarti engkau tidak sendirian. Bersama Allah berarti ada tangan yang menolongmu saat engkau jatuh, ada cahaya yang menuntunmu saat gelap, ada harapan yang menjaga hatimu saat semua pintu terasa tertutup. Maka jangan pernah meremehkan sabar. Jangan anggap sabarmu hanya membuatmu diam tanpa hasil, karena sabar adalah jalan yang mengangkatmu. Sabar adalah tangga yang menuntunmu naik ke derajat yang lebih mulia. Bersyukurlah jika engkau diuji, karena ujian itu bukan tanda kebencian, melainkan tanda perhatian. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum engkau pahami sekarang. Tapi kelak engkau akan tersenyum ketika rahasia takdirnya terbuka. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain yang tampaknya lebih mudah. Jangan iri kepada mereka yang hidupnya tampak lancar, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkanmu lebih dalam, lebih matang, lebih kuat, sehingga derajatmu lebih tinggi di akhirat nanti. Kesabaran adalah tanda bahwa engkau dipilih. Kesabaran adalah tanda bahwa Allah percaya engkau mampu melewati. Kesabaran adalah tanda bahwa Allah ingin engkau lebih dekat kepadanya. Kadang kita bertanya, mengapa hidupku penuh masalah? Mengapa aku yang harus menanggung semua ini? Mengapa aku tidak bisa bahagia seperti orang lain? Tapi sadarlah, justru dalam pertanyaan itulah Allah ingin engkau mendekat. Allah ingin engkau kembali. Allah ingin engkau sadar bahwa hanya Dia yang menjadi tempat bersandar. Seandainya hidupmu terus mulus tanpa masalah, mungkin engkau akan lupa kepada Allah. Mungkin engkau akan jauh dari doa.
Mungkin engkau akan lalai dari ibadah, maka ujian adalah cara Allah memanggilmu pulang. Ingatlah, derajat para nabi, para wali, dan orang-orang saleh tidak pernah hadir dari kemewahan, tidak pernah hadir dari kesenangan dunia, melainkan dari kesabaran yang panjang, dari air mata yang jatuh dalam doa, dari luka yang mereka jadikan penghapus dosa. Ketika engkau sabar, engkau sebenarnya sedang naik level. Ketika engkau sabar, engkau sedang melewati proses pemurnian jiwa. Ketika engkau sabar, engkau sedang dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Karena kesabaranmu hari ini akan menjadi penolongmu esok hari, akan menjadi syafaat bagimu di hadapan Allah, akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ketika semua orang kebingungan di padang mahsyar. Maka jika hari ini engkau merasa berat, katakanlah dalam hatimu, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak akan membebaniku melebihi kemampuanku. Aku percaya bahwa sabar ini adalah tanda cintamu. Aku percaya bahwa air mataku ini adalah jalan menuju derajat yang Engkau janjikan." Dan percayalah, ketika engkau bersabar, sebenarnya malaikat sedang mencatat dengan penuh cinta. Malaikat sedang menuliskan bahwa engkau termasuk orang yang kuat, orang yang ikhlas, orang yang derajatnya akan diangkat. Sabar itu pahit di awal, tapi manis di akhir. Sabar itu berat di permulaan, tapi indah pada akhirnya. Sabar itu terlihat seperti kelemahan, tapi sesungguhnya ia adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Sabar adalah tanda kebesaran jiwa. Sabar adalah tanda keimanan yang sejati. Sabar adalah tanda bahwa engkau sedang naik kelas di hadapan Allah. Jadi jangan remehkan ujian. Jangan benci pada rasa sakit, karena semua itu hanyalah proses menuju derajat yang lebih mulia, proses menuju ridha Allah, proses menuju kemuliaan abadi. Tanda kedua, hati yang tenang dalam ibadah. Saudaraku, tanda lain bahwa derajatmu sedang diangkat oleh Allah adalah ketika hatimu mulai merasakan ketenangan dalam ibadah, ketika salat tidak lagi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan kebutuhan yang dirindukan. Ketika sujud bukan lagi sekadar gerakan fisik tetapi perjumpaan yang menenangkan jiwa. Ketika zikir tidak lagi beban melainkan obat yang menenteramkan hati. Jika engkau mulai merasakan kenikmatan dalam ketaatan, yakinlah bahwa itu bukan hal kecil. Itu tanda besar bahwa Allah sedang memilihmu, sedang menaruh perhatian khusus padamu, karena tidak semua orang diberi rasa manis dalam ibadah. Banyak orang yang salat tetapi hatinya lalai. Banyak yang membaca Al-Quran tetapi pikirannya melayang. Banyak yang berzikir tetapi lisannya kosong dari rasa. Maka ketika hatimu bisa hadir, ketika ibadahmu membuatmu damai, itu artinya Allah sedang memuliakanmu. Hati yang tenang dalam ibadah adalah karunia, hadiah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Dan jika engkau merasakannya, jangan sia-siakan, jangan anggap itu biasa. Karena itulah jalan yang akan mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Allah membersihkan hatimu agar engkau mencintai ketaatan. Allah melembutkan jiwamu agar engkau merindukan sujud. Allah menuntun langkahmu agar engkau lebih dekat kepadanya. Rasulullah bersabda, "Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Mencintai seseorang karena Allah dan membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci, dilemparkan ke neraka." Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu punya rasa, iman itu punya kelezatan, iman itu bisa membuat hati lebih damai dibandingkan kenikmatan dunia manapun. Dan jika engkau sudah mulai merasakan manisnya iman, berarti Allah sedang mengangkatmu, sedang menempatkanmu pada derajat yang lebih tinggi. Coba renungkan. Bukankah ada saat-saat tertentu di mana engkau salat lalu merasa sangat ringan, hatimu seolah berbicara langsung kepada Allah, air matamu jatuh tanpa sebab, dadamu terasa lega meski masalahmu belum selesai? Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Nikmat itu bukan milik semua orang, melainkan milik orang yang Allah pilih, karena Allah ingin engkau merasakan kedekatan yang lebih dalam. Salat yang membuat tenang lebih mulia daripada 1000 hiburan dunia. Zikir yang membuat hati damai lebih berharga daripada 1000 candaan manusia. Membaca Al-Quran yang menenangkan jiwa lebih indah daripada lagu apapun di dunia ini. Karena semuanya adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu.
Hati yang tenang dalam ibadah juga menjadi bukti bahwa Allah menghapus dosa-dosamu. Karena hati yang kotor tidak akan bisa tenang dalam ketaatan. Hati yang penuh maksiat akan gelisah ketika mendengar azan. Hati yang penuh dosa akan terasa berat untuk membuka mushaf. Maka jika hatimu terasa ringan untuk beribadah, itu berarti Allah telah membersihkanmu. Mungkin engkau masih merasa berdosa, mungkin engkau masih merasa jauh. Tetapi jika ibadah membuatmu damai, percayalah, itu tanda bahwa Allah masih memanggilmu, Allah masih mencintaimu, Allah masih ingin engkau mendekat. Jangan remehkan rasa tenang dalam ibadah, karena itulah tanda cinta, tanda bahwa Allah menjadikanmu istimewa. Ingatlah firman Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ayat ini nyata, bukan hanya sekadar bacaan. Siapapun yang hatinya terpaut kepada Allah akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diganti dengan dunia. Maka bersyukurlah jika engkau menemukan ketenangan dalam ibadah, karena itu tanda bahwa Allah sedang mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Syukuri rasa damai itu. Syukuri setiap kali engkau ingin segera mengambil air wudhu. Syukuri setiap kali engkau ingin cepat sujud. Syukuri setiap kali hatimu rindu mendengar lantunan Al-Quran, karena itu semua bukan karena dirimu, tetapi karena Allah memilihmu. Hati yang tenang dalam ibadah akan menjadi perisai ketika engkau menghadapi ujian, akan menjadi kekuatan ketika engkau merasa lemah, akan menjadi cahaya ketika dunia terasa gelap. Semakin banyak engkau merasakan ketenangan dalam ibadah, semakin tinggi derajatmu di sisi Allah. Semakin dekat engkau kepada kemuliaan yang sejati. Maka jangan biarkan ibadahmu hilang. Jangan biarkan rasa manis itu memudar. Jagalah dengan istiqamah. Jagalah dengan doa. Jagalah dengan terus mendekat kepada Allah. Ketenangan dalam ibadah adalah tanda bahwa Allah menuntunmu. Ketenangan dalam ibadah adalah tanda bahwa Allah melindungimu. Ketenangan dalam ibadah adalah tanda bahwa Allah mengangkatmu ke derajat yang mulia. Tanda ketiga, Allah menjauhkanmu dari keburukan. Saudaraku, tanda lain bahwa derajatmu sedang diangkat oleh Allah adalah ketika engkau merasa Allah menjauhkanmu dari keburukan, ketika sesuatu yang engkau kejar ternyata tidak tercapai, ketika orang yang engkau cintai tiba-tiba pergi, ketika rencana yang sudah engkau susun dengan rapih ternyata gagal. Jangan buru-buru marah, jangan cepat berburuk sangka. Bisa jadi itulah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Banyak orang tidak sadar bahwa kehilangan justru adalah bentuk penjagaan. Banyak yang tidak menyadari bahwa kegagalan justru adalah rahmat. Banyak yang mengira ditutupnya sebuah jalan adalah akhir, padahal justru itulah awal dari kebaikan yang lebih besar. Jika engkau merasa Allah menjauhkanmu dari teman-teman yang buruk, menjauhkanmu dari lingkungan yang penuh maksiat, menjauhkanmu dari kebiasaan yang merusak imanmu, maka yakinlah itu tanda Allah sedang membersihkan jalan hidupmu. Allah tidak ingin engkau jatuh terlalu jauh. Allah tidak ingin engkau hancur dalam dosa. Maka Dia tarik sesuatu darimu, Dia renggut sesuatu dari genggamanmu, meski engkau merasa sakit, sesungguhnya itulah bentuk cintanya. Pernahkah engkau merasa ditolak dalam sebuah pekerjaan, lalu ternyata engkau menemukan rezeki lain yang jauh lebih baik? Pernahkah engkau ditinggalkan seseorang yang sangat engkau sayangi, lalu kemudian engkau sadar bahwa orang itu hanya akan melukaimu jika tetap bersamamu? Pernahkah engkau kehilangan sesuatu, lalu setelah bertahun-tahun engkau justru bersyukur karena kehilangan itu menyelamatkanmu dari keburukan yang besar? Itulah cara Allah bekerja. Itulah tanda bahwa Allah mengatur hidupmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Ketika engkau dijauhkan dari keburukan, berarti Allah sedang menyiapkanmu untuk kebaikan. Berarti Allah sedang memuliakanmu. Berarti Allah sedang mengangkat derajatmu. Ingatlah sabda Rasulullah, barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menimpakan musibah kepadanya. Musibah yang engkau benci bisa jadi justru adalah tanda kebaikan. Tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu terus berjalan di jalan yang salah. Tanda bahwa Allah ingin mengangkatmu ke jalan yang benar. Maka, janganlah membenci takdir. Janganlah marah ketika sesuatu hilang dari genggaman. Karena apa yang Allah ambil darimu, pasti diganti dengan yang lebih baik. Meski engkau tidak segera melihatnya, meski engkau baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian.
Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah akan dijauhkan dari jalan yang hina. Meski hatinya awalnya merasa sakit, meski matanya penuh dengan air mata, tapi kelak ia akan bersyukur. Kelak ia akan berkata, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau menjauhkan aku dari sesuatu yang dulu aku anggap baik, padahal ternyata buruk bagiku." Seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik. Seringkali kita hanya menuruti hawa nafsu. Seringkali kita mengejar sesuatu yang ternyata hanya membawa kesedihan. Dan disitulah peran Allah, Dia menjaga, Dia melindungi, Dia menjauhkan. Jika engkau merasa hidupmu diarahkan menjauhi maksiat, itu tanda Allah mencintaimu. Jika engkau merasa hatimu tidak betah lagi di lingkungan yang penuh dosa, itu tanda Allah menuntunmu. Jika engkau merasa tidak lagi nyaman dalam keburukan, itu tanda Allah sedang mengangkatmu. Kadang manusia marah ketika doanya tidak langsung dikabulkan, padahal penundaan itu adalah perlindungan. Kadang manusia kecewa ketika keinginannya tidak tercapai, padahal kegagalan itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Maka, belajar melihat dengan mata iman, bukan hanya dengan mata dunia. Apa yang hilang bisa jadi sebenarnya bukan milikmu. Apa yang gagal bisa jadi sebenarnya bukan jalanmu. Apa yang ditutup bisa jadi sebenarnya bukan takdir terbaikmu. Dan semua itu adalah cara Allah mendekatkanmu kepada kebaikan yang sesungguhnya. Jangan pernah mengira bahwa Allah ingin menyiksamu dengan kehilangan, karena sejatinya Allah hanya ingin menyelamatkanmu, hanya ingin melindungimu, hanya ingin mengangkatmu lebih tinggi. Jika engkau sabar ketika dijauhkan dari keburukan, maka engkau telah lulus satu tahap dalam perjalanan menuju derajat yang lebih tinggi. Jika engkau ikhlas ketika kehilangan sesuatu, maka engkau telah membuktikan bahwa engkau percaya kepada Allah. Jika engkau tetap bersyukur ketika gagal, maka engkau telah menunjukkan bahwa hatimu mulia. Allah tidak akan pernah salah. Allah tidak akan pernah menzalimimu. Semua yang Dia atur adalah untuk kebaikanmu. Semua yang Dia ambil adalah untuk menyelamatkanmu. Semua yang Dia jauhkan adalah untuk meninggikanmu. Maka bersyukurlah, wahai saudaraku, jika engkau dijauhkan dari keburukan, karena itu tanda besar bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu, sedang membersihkan jalanmu, sedang menyiapkanmu untuk kebahagiaan yang lebih sejati. Tanda keempat, doa yang dikabulkan dengan cara tak terduga. Saudaraku, tanda lain bahwa derajatmu sedang diangkat oleh Allah adalah ketika doa-doamu semakin dekat dengan jawaban. Ketika permohonanmu tidak hanya terhenti di bibir, tetapi sampai ke langit. Ketika setiap rintihanmu ternyata didengar, meski jawaban Allah datang dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Doa adalah tanda hubungan. Doa adalah bukti cinta. Doa adalah rahasia yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Dan siapa yang doanya sering dijawab, itu artinya ia semakin dekat, semakin mulia, semakin diperhatikan. Kadang Allah memberi sesuai dengan apa yang kau minta. Kadang Allah memberi yang jauh lebih baik dari apa yang kau minta. Kadang Allah menunda karena waktu belum tepat. Dan kadang Allah simpan doa itu untuk menjadi tabungan pahala di akhirat. Setiap cara Allah menjawab doa adalah bentuk kasih sayang. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada rintihan yang hilang. Tidak ada air mata yang dibiarkan jatuh tanpa balasan. Jika engkau sering merasakan bahwa doa-doamu terjawab, meski dengan cara yang mengejutkan, percayalah, itu tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu. Pernahkah engkau meminta sesuatu, lalu yang datang berbeda tapi ternyata lebih baik dari yang engkau harapkan? Pernahkah engkau menangis dalam doa, lalu tiba-tiba hatimu merasa tenang meski masalahmu belum selesai? Pernahkah engkau memohon jalan keluar, lalu Allah memberimu kekuatan untuk bersabar hingga akhirnya semua terasa lebih ringan? Itulah tanda bahwa Allah mendengar. Itulah tanda bahwa hubunganmu dengan Allah tidak putus. Itulah tanda bahwa Allah mencintaimu. Doa bukan hanya tentang hasil. Doa juga tentang proses. Doa adalah bukti engkau masih punya iman. Doa adalah bukti engkau masih punya harapan. Doa adalah bukti engkau masih percaya kepada Allah. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin. Senjata artinya pelindung, artinya kekuatan, artinya sesuatu yang akan menolongmu dalam setiap keadaan. Maka jangan remehkan doa, jangan tinggalkan doa, jangan berhenti berdoa, karena doa adalah tanda derajatmu sedang diangkat. Orang yang Allah cintai justru semakin dekat dengan doa.
Orang yang Allah muliakan justru semakin lembut dalam berdoa. Orang yang Allah angkat derajatnya justru semakin yakin bahwa doa adalah jalan untuk menembus langit. Kadang manusia merasa kecewa karena doanya tidak langsung terjawab. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah menunda untuk memberikan yang lebih baik. Kadang manusia merasa putus asa karena doa-doanya tak kunjung terkabul. Padahal setiap doa yang ia panjatkan sedang ditabung untuk menjadi kebaikan yang lebih besar di akhirat. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa akan kembali kepadamu, entah dalam bentuk jawaban di dunia, entah dalam bentuk ketenangan hati, entah dalam bentuk pahala yang Allah simpan. Jika engkau merasa doamu semakin dekat dengan jawaban, maka itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, sedang mengangkat derajatmu, sedang menaruh perhatian khusus padamu. Jangan pernah berhenti berdoa, meski engkau lelah. Jangan pernah berhenti berharap meski engkau merasa kosong. Jangan pernah berhenti merintih, meski engkau merasa sendiri. Karena doa-doamu sedang membangun jalan menuju Allah. Doa-doamu sedang menjadi tangga yang mengangkatmu. Setiap kali engkau menengadahkan tangan, malaikat mencatat. Setiap kali engkau menangis dalam doa, Allah mendengar. Setiap kali engkau menyebut namanya dalam lirih suara, Allah mendekat. Derajatmu naik karena doa, hatimu bersih karena doa, hidupmu ringan karena doa. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena doa adalah tanda bahwa engkau tidak menyerah. Doa adalah tanda bahwa engkau percaya. Doa adalah tanda bahwa Allah mencintaimu. Doa yang dijawab dengan cara tak terduga adalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa Dia lebih tahu dari dirimu, bahwa Dia lebih bijaksana daripada perhitunganmu, bahwa Dia lebih mencintaimu daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Maka jika engkau pernah merasa doamu dikabulkan dengan cara yang tidak engkau rencanakan, jangan kaget, jangan heran, justru bersyukurlah. Karena itu tanda Allah sedang mengangkatmu, sedang menuntunmu, sedang mendekatkanmu kepadanya. Tanda kelima, rasa syukur yang semakin besar. Saudaraku, tanda lain bahwa derajatmu sedang diangkat oleh Allah adalah ketika rasa syukurmu semakin besar, ketika hatimu semakin mudah berkata, Alhamdulillah. Ketika engkau mampu melihat nikmat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan. Syukur adalah tanda hati yang hidup. Syukur adalah tanda jiwa yang bersih. Syukur adalah tanda iman yang kuat. Dan siapa yang hatinya semakin penuh dengan syukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, akan meninggikan derajatnya, akan melapangkan hidupnya. Rasa syukur tidak hanya ketika mendapat apa yang kita suka, rasa syukur juga ketika Allah menunda sesuatu yang kita inginkan. Rasa syukur juga ketika Allah memberi ujian untuk membersihkan hati kita. Orang yang derajatnya diangkat Allah bukanlah orang yang hanya bersyukur ketika senang, melainkan orang yang tetap bersyukur meski dalam kesulitan, tetap mengucap Alhamdulillah meski dalam ujian, tetap yakin bahwa di balik semua ada kebaikan yang Allah siapkan. Setiap nafas yang engkau hirup adalah nikmat, setiap detak jantung adalah karunia, setiap langkah kakimu adalah pemberian, setiap kesempatan yang engkau jalani adalah anugerah. Jika engkau mampu melihat semua itu sebagai nikmat, berarti Allah sedang membuka mata hatimu, berarti Allah sedang mengangkat derajatmu, berarti Allah sedang menuntunmu untuk lebih dekat kepadanya. Rasulullah bersabda, ajaib keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis ini adalah kunci kehidupan, kunci ketenangan, kunci kebahagiaan. Karena orang yang bersyukur akan selalu menang, selalu lapang, selalu ditinggikan. Syukur menjadikan hidup sederhana terasa cukup. Syukur menjadikan hati kecil terasa lapang. Syukur menjadikan ujian terasa ringan. Syukur menjadikan luka terasa sembuh. Jika derajatmu sedang Allah angkat, engkau akan mudah melihat kebaikan dalam hal kecil. Engkau akan mudah tersenyum meski sedang diuji. Engkau akan mudah mengucap Alhamdulillah meski dalam keadaan sulit. Orang yang hatinya penuh syukur tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri, tidak mudah merasa kurang, karena ia tahu bahwa setiap orang sudah diberi bagian masing-masing oleh Allah. Syukur akan membuatmu bahagia dengan rezeki yang sederhana.
Syukur akan membuatmu tenang dengan hidup yang apa adanya. Syukur akan membuatmu damai meski dunia tidak berpihak padamu. Semakin besar rasa syukurmu, semakin Allah tambahkan nikmatmu. Semakin Allah angkat derajatmu, semakin Allah muliakan hidupmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini adalah janji, bukan sekadar kata-kata. Ayat ini adalah kepastian, bukan sekadar hiburan. Ayat ini adalah kunci untuk naik derajat. Jika engkau ingin hidupmu penuh dengan tambahan nikmat, perbanyaklah syukur. Jika engkau ingin derajatmu Allah tinggikan, perbanyaklah syukur. Jika engkau ingin hidupmu penuh cahaya, perbanyaklah syukur. Syukur bisa dalam hati, dengan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah. Syukur bisa dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur bisa dengan amal, dengan menggunakan nikmat yang Allah beri untuk kebaikan. Orang yang derajatnya diangkat Allah akan semakin pandai bersyukur, semakin tulus mengakui karunia, semakin rendah hati dalam menerima nikmat, semakin ringan tangan dalam berbagi. Semakin banyak engkau bersyukur, semakin ringan ujianmu terasa, semakin dekat pertolongan Allah datang, semakin indah hidupmu terlihat. Jika engkau merasa hatimu semakin mudah bersyukur meski dalam keadaan sulit, itu tanda Allah sedang membersihkan hatimu, sedang menumbuhkan imanmu, sedang mengangkat derajatmu. Syukur akan menjadikan hidupmu lebih damai. Syukur akan menjadikan langkahmu lebih tenang. Syukur akan menjadikan jiwamu lebih ikhlas. Syukur akan menjadikan dirimu lebih mulia di sisi Allah. Maka jangan biarkan hatimu sibuk mengeluh. Jangan biarkan matamu hanya melihat kekurangan. Jangan biarkan lidahmu hanya mengucap keluhan, tetapi isi hatimu dengan syukur, isi lisanmu dengan Alhamdulillah, isi hidupmu dengan penerimaan. Setiap kali engkau bersyukur, engkau sedang menaiki tangga menuju Allah. Setiap kali engkau bersyukur, engkau sedang membuka pintu-pintu nikmat baru. Setiap kali engkau bersyukur, engkau sedang mengangkat derajatmu lebih tinggi. Syukur adalah tanda kedewasaan iman. Syukur adalah tanda kematangan jiwa. Syukur adalah tanda engkau sedang Allah muliakan. Maka jika hari ini engkau masih bisa bersyukur meski keadaan sulit, percayalah, derajatmu sedang Allah angkat, hidupmu sedang Allah kuatkan, hatimu sedang Allah lapangkan. Saudaraku, itulah 5 tanda derajatmu sedang Allah angkat. Ketika hatimu semakin sabar, ketika doamu semakin khusyuk, ketika ikhlasmu semakin dalam, ketika syukurmu semakin besar, dan ketika hidupmu semakin dekat dengan Allah. Maka jangan pernah putus asa dalam perjalanan hidup ini. Jangan pernah merasa sendirian dalam ujian, sebab di balik semua yang engkau jalani, Allah sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi untukmu. Bersabarlah, bersyukurlah, ikhlaslah, dan jangan pernah berhenti berdoa. Karena semua itu akan menjadi tangga yang mengantarkanmu menuju kemuliaan di sisi Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang derajatnya ditinggikan, hatinya dimuliakan, dan hidupnya diridhoi Allah. Amin ya Rabbal Alamin.